Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Peta. Bagaimana kabarnya saat ini? Kali ini kita akan bincang asik tentang langsung Peta dengan salah satu narasumber kita yang cantik, smart, dan juga familiar di antara kita semua. Beliau adalah Dr. Dini Anggraini MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saat ini, Ibu? Alhamdulillah sehat, lebih mudah-mudahan lebih juga sama. Alhamdulillah sehat. Kita berdua di sini dalam kondisi sehat ya, Bu ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, pemerintah Kota Tangerang saat ini kan sedang menggalakkan program Tangerang Satu Peta. Nah, program Tangerang Satu Peta di sini itu tentunya tidak akan bisa berjalan apabila hanya dilaksanakan oleh satu atau dua OPD saja. Namun ini harus didukung oleh seluruh OPD. Nah, sebagai salah satu produsen data spasial dari Dinas Kesehatan saat ini, langkah apa saja sih yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Ya, baik Mbak Evi, jadi kami di Dinas Kesehatan ini sudah memang mengumpulkan ya data beberapa lokasi dari fasilitas kesehatan yang ada di Kota Tangerang yang memang di bawah tanggung jawab kami. Jadi lokasinya sudah kami kita sudah kumpulkan ya, sudah kemudian diinput di Maps Tangerang.id itu untuk mengetahui lokasi ya, kemudian sebarannya seperti apa ya, baik itu dari mulai fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, puskesmas, kemudian klinik, juga rumah sakit, sehingga kita bisa melihat lah kebutuhan kita terkait dengan wilayah mencukupi atau tidak, kemudian kemudahan persebarannya dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat juga seperti apa. Jadi lebih mudah ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi masukan data bagi pemerintah Kota Tangerang. Dan selain itu juga kita mengumpulkan data mengenai keberadaan posyandu. Jadi kita ada kurang lebih 1000 posyandu, namun yang kita masukkan ke data ini juga baru posyandu yang memang kita bangun melalui pemerintah kota. Jadi ada juga sih posyandu yang secara mandiri ya dari masyarakat. Itu. Ya, tadi Ibu sampaikan ternyata posyandu di Kota Tangerang cukup banyak yang dia ada 1000-an ya. Walaupun memang 1000 itu gedungnya yang dibangunkan oleh pemerintah Kota Tangerang hanya sekitar 37 ribu ya. Selebihnya itu adalah dari swadaya masyarakat. Mungkin ada yang di rumah-rumah Pak Pak RT seperti itu ya. Tapi kalau pelayanan kesehatan itu sangat diberikan oleh pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan untuk masyarakat atau warga Kota Tangerang. Iya, seperti itu ya. Baik. Dan kemudian Bu, untuk pengelolaan data dan informasi geospasial di Dinas Kesehatan, apakah Ibu memiliki tim khusus Bu di dalamnya Bu? Iya, jadi di kami walaupun leadingnya ya di Dinas Kesehatan itu ada di bawah sekretariat ya, namun demikian sumber data ini berasal dari berbagai bidang karena kebutuhan data untuk kesehatan itu tidak hanya di satu bidang tertentu ya. Tadi kita baru bicara mengenai fasilitas pelayanan kesehatan, tapi ke depan tentunya kita juga harus mappingkan ya, harus punya data mengenai penyakit-penyakit ya yang tersebar di Kota Tangerang ya, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular, yang tentunya ini penting artinya bagi kami dalam menganalisa ya, kemudian mencari tahu nih kenapa misalnya dalam sejumlah daerah atau wilayah tertentu ini penyakit ini banyak ya dan sebagainya. Ini penting bagi kami untuk dilakukan analisa, pengkajian ya, yang tentunya bisa menjadi dasar perencanaan maupun mengatasi persoalan-persoalan kesehatan di kemudian hari. Oh, itu sudah disebutkan inovasinya ya Bu ya. Tadi inovasi yang akan disampaikan oleh Dinas Kesehatan di website Tangerang Kota tadi adalah sebaran-sebaran penyakit baik yang menular maupun tidak menular, itu nanti akan kita petakan di dalamnya sehingga jadi sistem monitoring juga ya Bu ya. Terus kemudian untuk perencanaan ke depannya akan seperti apa gitu kan, mempermudah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat seperti itu ya Bu ya. Nah, tadi sudah kita bicara tentang kebermanfaatannya, terus kemudian tentang inovasinya. Nah, sekarang harapan dari Bu Dr. Dini selaku Kepala Dinas Kesehatan terhadap program Tangerang Satu Peta ini seperti apa? Ya, jadi ini program, saya rasa program yang sangat baik ya. Namun tidak bisa
program ini hanya dari satu sumber tertentu, misalnya dari satu atau dua OPD, tetapi bagaimana kita memanfaatkan data ini tidak hanya melihat dari kacamata salah satu bidang tertentu, misalnya kesehatan, saya cuma lihat kesehatan saja, tapi juga kita mudah-mudahan bisa melihat di tempat lain. Contoh begini, jadi di kami itu ada urusan kesehatan lingkungan, ya, urusan kesehatan lingkungan ini terkait dengan pendataan rumah sehat. Jadi kita punya aplikasinya. Nah, rumah sehat ini atau kesehatan lingkungan ini kita melihat langsung kepada rumah-rumah yang kita nilai apakah layak sehat atau tidak. Karena beberapa penyakit tetap saja dipengaruhi oleh kesehatan lingkungan. Nah, apabila misalnya nanti ditemukan rumah sehat yang belum memadai atau rumah warga yang belum sehat, gitu ya. Nah, ini bisa data ini mudah-mudahan bisa diambil menjadi data sumber data bagi OPD lain yang memerlukan. Nah, contoh Perkin, gitu ya. Jadi itu bisa menjadi dasar. Oh ya, nih ada dari sekian masyarakat, ya, kelihatan petanya di mana, lokasinya di mana, sehingga itu bisa menjadi dasar. Oke, nanti kita buat misalnya bedah rumah gitu ya. Ya, jadi diprioritaskan bagi memang mereka, misalnya kalau di kami contohnya mereka-mereka yang pasien TBC, ya. Jadi kita tidak bisa hanya mengobati saja, tetapi juga harus melihat apa saja sih yang mempengaruhi, mendorong masyarakat ini atau pasien ini bisa sembuh. Ya, contoh stunting juga sama, ya. Jadi stunting juga kita akan lihat apa penyebab-penyebab stuntingnya atau apa yang bisa mendorong supaya jangan sampai keluarga berisiko stunting yang mungkin datanya berasal dari DP3, P2KB. Ini bisa dilihat, oh, misalnya nih, misalnya salah satunya adalah lingkungan yang kurang baik, ya, satunya rumahnya belum sehat atau rumahnya memerlukan bedah rumah dan sebagainya. Drainasenya juga belum memadai. Nah, ini bisa menjadi satu data integrasi, ya, satu kesatuan data, ya, yang terintegrasi sehingga menyelesaikan persoalan itu tidak hanya dari satu, iya, dari satu sisi, dari satu bidang tertentu, dari satu urusan, tetapi menjadi urusan bersama. Karena memang permasalahan itu saya rasa nggak mungkin hanya dari satu urusan, gitu ya. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, harapannya kami ya dengan data ini ya dimanfaatkan oleh semua OPD, ya, dan kalau memang ini bisa sampai dimanfaatkan oleh masyarakat bisa menjadi apa istilahnya dasar, ya, perencanaan kita, penyelesaian masalah di kemudian hari secara lebih tepat dan lebih akurat. Kira-kira begitu. Luar biasa, Bu, ya. Harapannya sangat besar, ya, Bu, ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan tantangan seperti tadi, Bu, ya. Tadi data akan di-overlaykan menjadikan satu dari data tadi rumah sehat yang diharapkan oleh dinas kesehatan itu ada untuk mengentaskan penyakit-penyakit tadi seperti TBC dan segala macam. Ketika ternyata rumah itu belum sehat, itu akan menjadi data dinas Perkintan, ya, Bu, ya, untuk membuat program bedah rumah, atau program rumah layak huni. Terus kemudian kalau memang drainase-drainasenya memang kurang bagus, jadi program PUPR, untuk memperbaiki drainase di lingkungan kawasan sehingga rumah itu menjadi rumah yang sehat, dan layak untuk bagi masyarakat Kota Tangerang. Luar biasa. Nah, tadi Ibu sampaikan kita tidak bisa sendiri, otomatis kita harus bersama. Nah, di OPD Dinas Kesehatan sendiri kan dalam penyediaan data dan informasi geospasial yang sudah tadi disimpan di Map Tangerang Kota Tangerang ini, Ibu punya tim. Nah, tanggapan dari tim yang Ibu tugaskan untuk mengelola data dan informasi geospasial ini seperti apa? Ibu kan bisa sekali, Bu, data dari Dinas Kesehatan tadi, Bu, harus langsung terkomunikasi. Tanggapan dari pegawai atau staf yang Ibu tugaskan untuk mengelola data ini seperti apa? Ya, tentunya ini menjadi tantangan, ya, tantangan bagi kita karena jumlah titik, jumlah penyakit, jumlah pasienkes, ya, jumlah pasiennya itu pasti jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah SDM yang kita punya. Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri bagaimana caranya supaya kita dengan kemampuan sumber daya manusia yang tidak istilahnya mungkin belum ideal, ya, tetapi bisa menghasilkan tadi, ya, kemampuan kita menjaring informasi ini, gitu. Nah, ini mungkin kita mesti cari strategi nih, ya, strateginya dengan
melibatkan tidak hanya petugas, tetapi mungkin nanti kita akan melibatkan kader. Karena selama ini pun kalau untuk di kesehatan ya kita banyak sekali dibantu oleh wilayah, banyak dibantu oleh masyarakat ya. Jadi kita upayakanlah nanti bagaimana nih strategi ke depan ya, agar teman-teman di kami di tim ini bisa mengumpulkan informasi geospasial ini dengan efektif, efisien ya, optimal dengan sumber daya yang ada saat ini. Luar biasa ya, alhamdulillah ya, walaupun menjadi tantangan, namun itu menjadi suatu keasikan tersendiri bagi tim dinas kesehatan untuk memenuhi data dan informasi geospasial yang dibutuhkan oleh masyarakat ya Bu ya. Luar biasa sahabat peta bincang asik kita dengan Dr. Dini saat ini. Mudah-mudahan bincang asik kita ini bermanfaat bagi sahabat peta semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya Ivi Nur Mukhlisatin selaku pemandu acara bincang asik tanggal 1 peta mohon undur diri. Terima kasih banyak Dr. Dini atas waktunya di tengah kesibukan Ibu meluangkan waktu untuk datang ke sini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.